warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kawahyuni. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pengamatan saya, yaitu analisis komunikasi dan etika bisnis pada toko kelontong. Lokasi pengamatan saya berlokasi di Jalan Lambung Mangkurat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Di sini saya dapat menampilkan dokumentasi pengamatan saya, yaitu pertama gambar tempat usaha, kemudian gambar kedua dan ketiga ada barang yang dijual, dan yang keempat yaitu gambar bersama pemilik toko. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dan etika bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia, manusia dengan institusi, dan institusi dengan institusi yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh profit. Sedangkan etika bisnis dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya ada indikator etika bisnis. Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menyatakan apakah seseorang atau suatu perusahaan telah melakukan etika bisnis dalam kegiatan usahanya antara lain adalah: yang pertama, ada indikator ekonomi, kemudian indikator peraturan khusus yang berlaku, kemudian indikator hukum, selanjutnya indikator ajaran agama, dan selanjutnya indikator budaya, dan yang terakhir ada indikator etik dari masing-masing pelaku bisnis. Selanjutnya ada toko kelontong. Toko kelontong adalah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Jenis produk yang dijual biasanya beragam dan lengkap. Produk yang dijual seperti peralatan dan kebutuhan rumah tangga seperti beras, bumbu dapur, peralatan mandi, sabun mencuci pakaian, pembersih rumah, makanan ringan, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menampilkan masalah yang dihadapi oleh pemilik toko yang saya amati. Yang pertama yaitu produk kadaluarsa. Di sini ada masalah yang pertama, produk kadaluarsa menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemilik toko. Nah, jika hal ini terjadi, maka akan membuat pembeli enggan untuk membeli pada kemudian hari. Yang kedua ada produk rusak. Masalah selanjutnya adalah produk rusak. Permasalahan ini tentunya membuat produk tidak dapat dijual kepada konsumen, dan ini sangat merugikan. Yang selanjutnya yaitu ada hama tikus. Permasalahan yang cukup meresahkan selanjutnya adalah adanya hama tikus. Hewan ini sangat merusak karena bukan hanya untuk makanan yang dirusak, namun produk lainnya pun juga biasanya itu disikat oleh tikus atau dimakan. Nah, selanjutnya solusi yang bisa dilakukan oleh pemilik toko. Yang pertama, untuk produk kadaluarsa ada mengecek tanggal kadaluarsa setiap membeli barang. Nah, untuk menghindari produk itu kadaluarsa, maka pemilik toko biasanya melakukan pengecekan tanggal kadaluarsa sebelum membeli barang. Yang kedua yaitu mengurangi stok atau membeli barang yang jarang terjual. Jadi barang yang biasanya tertumpuk atau jarang terjual itu biasanya dikurangi stoknya biar tidak menumpuk sehingga terhindar dari kadaluarsa. Yang selanjutnya ada produk rusak. Pemilik toko melakukan pengecekan kondisi barang, baik barang mudah rusak atau yang tidak mudah rusak. Nah, yang terakhir ada hama tikus. Solusi yang bisa dilakukan biasanya oleh pemilik toko yaitu menjaga kebersihan toko, memelihara kucing, atau memasang perangkap tikus. Baik, selanjutnya saya di sini ada beberapa indikator yang saya amati dari toko yang saya amati.
yaitu yang pertama indikator ekonomi. Nah, di toko yang saya amati itu, barang yang dijual itu kondisinya dalam keadaan baik. Penataan tempat barang tersusun rapi sehingga pembeli itu mudah mengakses barang yang dibeli. Yang kedua yaitu indikator peraturan khusus. Pada toko yang saya amati itu, pemilik toko tidak ada memiliki peraturan yang harus disepakati. Pemilik toko tidak memiliki hubungan kerjasama dengan pengusaha lain untuk memasok produk yang dijual. Dan selanjutnya untuk indikator hukum, tokonya tidak memiliki izin usaha karena itu tokonya milik sendiri. Yang selanjutnya 4 indikator agama. Nah, yang selanjutnya itu barang yang dijual oleh pemilik toko itu merupakan produk-produk halal. Yang kelima yaitu indikator nilai budaya. Di sini pemilik toko menyediakan tempat mencuci tangan serta menyediakan tempat duduk bagi pembeli. Yang terakhir yaitu indikator nilai budaya. Di sini di sebelah tokonya itu ada toko lain dan pemilik toko kelontong sembako itu mereka itu bersaing secara sehat di mana menjual produk yang memiliki keunggulan berbeda dengan pesaing, kemudian pelayanan lebih baik dari pesaing. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil pengamatan. Dari pengamatan yang dilakukan, didapatlah hasil bahwa pemilik toko sangat mengutamakan kejujuran terhadap barang yang dijual serta transaksi yang dilakukan. Komunikasi yang dilakukan dengan pembeli juga mudah dipahami, serta menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Pemilik toko juga ramah dan komunikatif terhadap pembeli. Terakhir ada kesimpulan. Pemilik toko sangat mengutamakan kejujuran terhadap barang yang dijual. Komunikasi yang dilakukan dengan pembeli juga mudah dipahami, serta menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Toko kelontong adalah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Toko kelontong biasanya berada di lingkungan perumahan atau pemukiman penduduk sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.